Tahukah kamu bahwa setiap hari kita akan terpapar dengan berbagai ancaman penyebab penyakit loh? Lantas, kenapa ya kita itu tidak mudah jatuh sakit? Hal ini dikarenakan terdapatnya pasukan kuat yang melindungi tubuh kita dari berbagai ancaman. Nah, pasukan ini dinamakan dengan sistem imun, di mana sistem imun ini terbagi lagi menjadi sistem imun alamiah dan dapatan. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk simak materinya sampai selesai ya. Sebelum memasuki sesi materi, saya akan memperkenalkan para anggota kelompok kami yang berkontribusi dalam pembuatan tugas videografi ini. Kami merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Stambuk 2023. Anggota kami terdiri dari yang pertama, Siva Cynthia, kedua, Reynina Devianda, ketiga, Brenda Van Sawijaya, keempat, Clarissa Adeline Wangsa, kelima, Nandita Sekardamayu, keenam, Evelyn Felicia, ketujuh, Kevi Haryanto, kedelapan, Stanley Lawins, 9, Alex Chandra, dan yang terakhir, Kristalin Natali Simon. Apa sih itu sistem imun alamiah dan dapatan? Jadi, sistem imun bawaan atau dikenal dengan innate immunity adalah sistem imun yang sudah ada sejak kita lahir. Sistem ini sering disebut juga sistem imun non-spesifik karena tidak bergantung pada pengenalan spesifik terhadap benda asing. Dengan kata lain, sistem imunitas non-spesifik atau bawaan akan bekerja dan merespon benda asing walaupun sebelumnya tidak pernah terpapar zat tersebut. Sistem imun bawaan berfungsi sebagai sistem imun garda terdepan dalam melawan serangan mikroorganisme penginfeksi seperti virus, bakteri, jamur, parasit, dan toksin. Adapun ciri-cirinya, yang tidak spesifik itu menghasilkan respons yang sama terhadap berbagai rangsangan. Tidak ada kontrol, bertindak secara refleks dengan atau tanpa regulasi oleh sel lain. Tidak ada memori di mana kinerja mengalami peningkatan oleh stimulasi sebelumnya. Komponen sistem imun bawaan terdiri dari lapisan epitel kulit, lapisan epitel mukosa, antara lain itu di sistem pencernaan, pernafasan, dan urogenital. Zat-zat kimia yang dihasilkan epitel tersebut jaringan kelenjar, antara lain kelenjar saliva, kelenjar air mata, dan kelenjar payudara. Sel-sel fagosit yaitu neutrofil dan juga makrofag. Sel dendritrik, sel mast, sel natural killer, dan protein komplement. Sistem kekebalan bawaan bergantung pada reseptor untuk mendeteksi patogen yang menyerang. Dalam beberapa menit setelah paparan patogen, sistem kekebalan bawaan mulai menghasilkan respons inflamasi protektif. Barrier epitel akan mencegah mikroba masuk ke jaringan. Bila mikroba dapat melewati barrier epitel, maka sel dendritik dan sel mast yang merupakan komponen di jaringan akan memicu aktivitas sel-sel fagosit untuk merusak patogen dengan memproduksi berbagai zat seperti sitokin dan neurotransmitter, antara lain itu histamin, yang akan menyebabkan pembengkakan sehingga sel-sel darah putih ataupun yang biasa disebut sebagai leukosit yang mengandung neutrofil dan makrofag, sel natural killer dan komponen lainnya dialirkan ke tempat infeksi. Neutrofil dan makrofag akan membasmi mikroorganisme penginfeksi dan sel natural killer akan membunuh sel yang terinfeksi. Selanjutnya, sel dendritik akan mengaktifasi sistem imun adaptif jika sistem imun bawaan tidak dapat mencegah invasi dari patogen. Potensi melalui barrier humoral. Imunitas bawaan juga dapat dalam bentuk kimia protein yang disebut imunitas humoral bawaan, seperti sistem komplement, interferon, dan interleukin 1 sebagai agen endogen yang menyebabkan demam. Imunitas ini disebut juga sebagai proteksi melalui barrier humoral. Pertahanan humoral sistem imun non-spesifik ini menggunakan berbagai molekul larut tertentu yang diproduksi di tempat infeksi dan berfungsi mengatasi masalah lokal hanya pada bagian tersebut. Respon inflamasi. Kerusakan jaringan yang disebabkan oleh luka atau oleh mikroorganisme patogen yang menyerang dapat menginduksi urutan peristiwa yang kompleks yang secara kolektif dikenal sebagai respon inflamasi. Hasil akhir dari peradangan mungkin disebabkan aktivasi respon imun spesifik terhadap invasi atau pembersihan penyerang oleh komponen sistem imunitas tubuh bawaan. 4
tanda utama dari respon inflamasi yaitu rubot ataupun kemerahan, calor, kenaikan suhu, dolor, nyeri, dan tumor pembengkakan. Mekanisme sistem imunitas non-spesifik. Mekanisme sistem imun bawaan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada yang namanya barrier anatomik, yang terdiri atas kulit sebagai barrier mekanik mencegah masuknya mikroba, lalu ada membran mukosa. Flora normal berkompetisi dengan mikroba untuk mendapat tempat perlekatan dan nutrisi. Mukus menangkap antigen asing, silia mendorong mikroba keluar dari tubuh. Terus yang kedua ada yang namanya barrier fisiologis, yang terdiri dari temperatur, di mana suhu tubuh normal dan respons demam menghambat pertumbuhan beberapa patogen. pH rendah, keasaman lambung dapat membunuh mikroba yang tertelan. Mediator kimia, yaitu lisozim memecah dinding sel bakteri, interferon membuat status antivirus pada sel sehat, komplement menyebabkan sitolisis dan menjadi opsonin. Reseptor TLR mengenali mikroba menjadi sinyal untuk merangsang sel mensekresikan sitokin. Terus yang ketiga, barrier fagositik atau endositik. Sejumlah sel memasukkan patogen, endositosis, dan merusak makromolekul mikroba. Sel khusus seperti monosit darah, neutrofil, dan makrofag jaringan melakukan fagositosis, membunuh dan mencerna seluruh mikroba. Yang keempat, barrier inflamasi. Kerusakan jaringan dan infeksi menyebabkan keluarnya cairan plasma yang mengandung aktivitas antibakteri dan datangnya sel fagositik ke lokasi yang terkena. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi imunitas bawaan? Yang pertama itu ada usia. Usia ekstrim sangat rentan terhadap berbagai infeksi yang disebabkan berbagai patogen. Misalnya, sistem imunitas pada anak-anak yang belum matang, serta memudarnya imunitas pada orang yang lebih tua. Maka dari itu, penyakit seperti pneumonia akan lebih rentan pada orang tua dibandingkan pada usia muda. Campak, gondok, poliomielitis, dan cacar air juga menyebabkan penyakit klinis yang lebih parah pada orang dewasa daripada anak kecil. Kemudian ada status gizi. Status gizi inang berperan penting dalam imunitas bawaan. Malnutrisi protein kalori menyebabkan aktivitas neutrofil berkurang, respon interferon menurun, serta C3 dan faktor B komplement menurun. Kekurangan vitamin C, vitamin A, dan asam folat juga menyebabkan seseorang rentan terhadap infeksi oleh banyak mikroba patogen. Lalu ada tingkat hormonal. Individu dengan gangguan hormonal tertentu menjadi semakin rentan terhadap infeksi. Misalnya, pada penderita hipotiroidisme, diabetes mellitus, dan disfungsi adrenal akan semakin rentan terhadap infeksi Staphylococcus, infeksi Streptococcus, Candidiasis, Aspergillosis, zigomycosis, dan banyak infeksi mikroba lainnya. Demikian pula, wanita yang sedang hamil akan lebih rentan terhadap banyak infeksi karena tingkat steroid yang lebih tinggi selama kehamilan. Dampak aktivitas imunitas bawaan. Pada manusia, aktivasi imunitas bawaan yang berlebihan sebagai respons terhadap infeksi virus atau bakteri sering menyebabkan penyakit parah dan kematian. Selain itu, mekanisme serupa yang terkait dengan imunitas bawaan dapat menyebabkan patogenesis dan kematian akibat sepsis, trauma masif termasuk operasi dan luka bakar, iskemia atau reperfusi, beberapa lesi toksik, dan infeksi virus. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sistem imun dapatan. Sistem imun dapatan ataupun adaptif adalah kebalikan dari sistem imun alamiah. Sistem imun adaptif ini tidak dibentuk secara alami, melainkan harus ada proses pengenalan antigen terlebih dahulu. Jadi, sistem imun adaptif ini dapat membedakan secara spesifik mikroorganisme yang masuk. Oleh karena itu, sering juga disebut sebagai sistem imun spesifik. Lalu, apa perbedaan dari sistem imun dapatan dengan alami ini? Nah, yang alamiah hanya mengenali struktur penyusun mikroba atau jenis antigen. Sementara sistem imun dapatan dapat mengekspresikan reseptor yang secara spesifik dapat mengenal berbagai molekul penyusun mikroba atau variasi antigen. Kemudian dalam sistem imun dapatan ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun seluler dan imun humoral.
Nah, pada humoral, imunitas yang diperantai antibodi. Dengan bantuan sel limfosit T helper, sel B akan berdiferensiasi menjadi sel B plasma yang dapat menghasilkan antibodi terhadap antigen tertentu. Sedangkan yang seluler yaitu respon imun yang tidak bergantung kepada antibodi. Sistem imun seluler melibatkan sel-sel T yang langsung menyerang sel yang terinfeksi. Sel T melindungi diri dari penyerang yang menyusup ke dalam sel yang tidak dapat dijangkau oleh antibodi dan sistem komplement. Lalu, apa sih fungsi dan ciri-ciri imunitas dapatan ini? Imunitas dapatan dapat berfungsi dalam mengenali dan mengeliminasi mikroba spesifik atau molekul. Nah, ciri-ciri dari imunitas dapatan ini ada beberapa, yaitu spesifisitas antigen, di mana respon imun adaptif didasarkan pada reseptor antigen yang spesifik. Reseptor spesifik antigen dikodekan oleh gen-gen yang dirangkai oleh penataan ulang somatik dari elemen-elemen gen kuman untuk membentuk reseptor sel T yang utuh dan gen imunoglobulin. Yang kedua yaitu kemampuan memori yang baik. Hal ini karena sel-sel mampu mengingat paparan antigen pada infeksi sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan mengenali patogen atau self non-self dengan lebih baik. Sistem ini secara normal dapat membedakan antara molekul asing dengan sel tubuh, self non-self, sehingga tidak akan menyerang sel tubuh kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen sistem imun spesifik. Komponen sel sistem imun adaptif ini terdiri dari sel limfosit B, di mana berfungsi dalam proses netralisasi mikroba, fagositosis, dan aktivasi komplement. Yang kedua yaitu sel limfosit T pembantu atau biasa disebut dengan key cell helper, berfungsi dalam proses aktivasi makrofag, inflamasi, proliferasi, dan diferensiasi limfosit T dan limfosit B. Yang ketiga yaitu sel limfosit T sitotoksit, berfungsi dalam membunuh sel yang terinfeksi. Yang keempat yaitu sel limfosit T pengatur atau biasa disebut dengan T cell regulatory, berfungsi menekan kerja limfosit-limfosit lain. Yang kelima yaitu reseptor sel B, berfungsi sebagai reseptor yang mengenali dan mengikat antigen yang terekspos pada permukaan sel sehingga mengirimkan sinyal yang menyebabkan aktivasi sel B. Yang keenam yaitu reseptor sel T, berfungsi mengenali fragmen protein asing yang ditampilkan di permukaan sel tubuh. Yang ketujuh yaitu Major Histocompatibility Complex atau biasa disebut dengan MHC, yang berfungsi untuk mengikat fragmen peptida yang berasal dari patogen dan menampilkannya pada permukaan sel untuk dikenali oleh sel T yang sesuai. Yang kedelapan yaitu imunoglobulin atau antibodi yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari zat yang tidak diinginkan seperti bakteri, virus, dan bahan beracun. Dan yang terakhir yaitu protein. Protein komplement berfungsi untuk membantu sistem imun melawan infeksi, menyembuhkan cedera, dan membunuh bakteri dan virus. Apakah kalian tahu bagaimana mekanisme sistem imunitas spesifik atau dapatan ini? Jadi, bila sistem imun bawaan tidak dapat melawan mikroorganisme yang menginvasi, maka sel dendritik akan mengaktifkan sistem imun adaptif. Sel dendritik inilah yang mengaktifkan sel imun adaptif melalui fungsinya sebagai antigen presenting cell. Selanjutnya, sel limfosit B akan berubah menjadi sel B plasma sehingga dapat mengenali antigen yang ditampilkan oleh sel dendritik lalu memproduksi antibodi. Antibodi diproduksi sesuai antigen yang dikenali dan bersifat spesifik. Setiap ujung komponen antibodi memiliki struktur yang dapat berikatan dengan struktur di antigen, sehingga sel yang terinfeksi dapat ditandai dan dibunuh oleh komponen sistem imun lainnya. Sel limfosit T pembantu ataupun sel T helper juga mengenali antigen tersebut dan mensekresi sitokin. Lalu, sitokin tersebut akan menstimulasi berbagai respon imun sehingga sel yang terinfeksi dibunuh. Setelah patogen dikalahkan, sebagian sel T dan sel B akan menjadi sel memori. Sel memori ini akan mempelajari dan mengingat patogen penyebab infeksi tersebut karena sel-sel ini mampu mengingat paparan antigen sebelumnya. Sel-sel inilah bertahan di dalam tubuh dalam jangka waktu lama dan memberikan perlindungan lebih cepat dan secara jangka panjang jika patogen yang sama menyerang di kemudian hari. Respon imun terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada respon imun humoral, melibatkan produksi antibodi yang dihasilkan oleh sel limfosit B ataupun sel plasma. Antibodi sendiri terdiri dari 5 kelas, yaitu imunoglobulin A
imunoglobulin G, imunoglobulin M, imunoglobulin D, dan yang terakhir itu imunoglobulin E. Seperti yang telah dinyatakan, sel B dapat mengenali antigen melalui pengenalan langsung antigen melalui reseptor sel B, tanpa perlu proses sebelumnya atau presentasi melalui reseptor. Setelah diaktifkan, sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mampu mengeluarkan molekul antibodi ke dalam sirkulasi. Molekul kecil yang sesuai dengan spesifisitas individu dari sel induk, yang kemudian dapat menemukan target mereka di tempat lain di dalam tubuh. Setelah terikat pada target, molekul antibodi dapat mengaktifkan jalur sistem komplement, dengan demikian mengarahkannya untuk menetralisir targetnya dengan sangat spesifik. Lalu, bagaimana dengan respon imun seluler? Respon imun seluler disebut sebagai cell-mediated immunity, di mana imunitas terjadi di dalam sel dan diperantarai serta dimediasi oleh sel T spesifik antigen. Mekanisme respon imun seluler lebih kompleks dibandingkan dengan respon imun humoral. Sel T yang telah dimatangkan di timus memasuki jaringan limfoid melalui aliran darah. Antigen disajikan pada permukaan antigen presenting cell bersama dengan MHC kelas 2 yang memicu proliferasi dan diferensiasi sel T menjadi TH dan TC. Regulasi respon imun meliputi inhibisi umpan balik oleh antibodi terhadap antigen melalui jalur interaksi idiotip. Antigen dipresentasikan oleh APC kepada limfosit B dan T. T helper yang sudah teraktivasi akan menstimulasi limfosit B spesifik untuk memproduksi antibodi. Antigen juga menstimulasi limfosit T regulatory untuk mengatur aktivitas limfosit T dan B. Imunitas seluler terjadi di dalam sel yang terinfeksi dan dimediasi oleh limfosit T. Antigen patogen diekspresikan pada permukaan sel atau pada sel penyaji antigen. Sel T helper melepaskan sitokin yang membantu sel T teraktivasi, mengikat kompleks antigen MHC sel yang terinfeksi dan membedakan sel T menjadi sel T sitotoksik. Sel yang terinfeksi kemudian mengalami lisis. Antibodi tidak dapat menjangkau mikroorganisme yang hidup dan berkembang biak secara intraseluler. Untuk menghancurkan mikroorganisme tersebut, sistem imunitas tubuh mengaktifkan fungsi limfosit T. Subpopulasi limfosit T yang disebut T helper yang akan mengenali antigen mikroorganisme melalui MHC kelas 2 yang terdapat pada permukaan makrofag. Sinyal dari T helper akan menginduksi limfosit untuk memproduksi sitokin yang disebut limfokin. Sebelum mengakhiri topik ini, kita akan membahas mengenai respon umum primer dan sekunder. Respon umum primer adalah infeksi patogen yang pertama kali menyerang tubuh. Sedangkan infeksi sekunder adalah infeksi berulang dari patogen yang sama. Jadi saat terjadi infeksi primer, antibodi yang muncul adalah IgM, kemudian diikuti oleh IgG dan IgA. Sedangkan pada infeksi sekunder, respon antibodi yang dihasilkan akan lebih cepat. Respon antibodi primer dan sekunder berbeda dalam beberapa hal. Pada respon primer, sel B naive atau sel B yang membentuk antibodi dan sel memori pertama sejak terinfeksi patogen akan berubah menjadi sel plasma. Beberapa sel plasma dapat bermigrasi dan bertahan di sumsum tulang untuk waktu yang lama. Dalam respon sekunder, sel B memori diaktifkan untuk menghasilkan antibodi dalam jumlah yang lebih besar. Ciri-ciri respon sekunder ini terlihat terutama dalam respon terhadap antigen protein, karena perubahan sel B ini dirangsang oleh sel T helper, dan hanya protein yang mengaktifkan sel T. Respon imun sekunder terjadi mengikuti respon imun primer, baik pada respon imun humoral maupun respon imun seluler. Respon imun sekunder umumnya terjadi lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan dengan respon imun primer karena telah terbentuknya limfosit T dan B memori dan adanya antibodi yang tersisa. Nah, materinya sangat menarik bukan? Berhubung materinya sudah selesai, kami pamit undur diri dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!